Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Selamat hari Minggu teman-teman. Kami dari RGK. wah, kita nih sebenarnya udah kangen banget ya. Benar. Pengen banget bisa ibadah bareng sama kalian. Nggak sabar banget bisa ketemu kalian. Benar, benar. Soalnya kan harus ini kita udah bareng-bareng, harusnya PBC udah naik ke RGK, kita udah bisa Benar. ibadah bareng. Benar. Tapi kurang lebih nih kita lagi ngapain nih Jel pakai baju-baju gini nih? Kita ini lagi jadi chef tahu. Oh iya, emangnya Iya. kamu bisa masak apa Angel? Wah, kamu meremehkanku. Aku tuh bisa masak apa ya? Banyak sih sebenarnya, salah satunya mungkin nasi goreng. Wow, enak banget. Kalau aku bisa masak Apa? Korean. Wow, mantap. Kamu bisa apa lagi? Aku bisa masak. Aduh, babi kuning, astaga. Berat ya makanan. Iya. Kalau aku dessert ya, Oh, pastry. apa? Jadi apa? wow. Mantap. Teman-teman, apapun profesi kita ya, mau jadi chef, mau jadi selebgram, Betul. jadi YouTuber, jadi pengacara, jadi dokter, jadi apapun. Teman-teman, kita harus memuliakan nama Tuhan. Apapun profesi kita, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya sama di mata Tuhan. Yaitu menggunakan seluruh talenta, karunia dan panggilan kita untuk memuliakan nama Tuhan saja. Hari ini kita akan beribadah bersama teman-teman. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita mau kasih waktu untuk kita sama-sama bersatu. Gunakan waktu ini untuk bilang makasih Tuhan, untuk fokuskan hati kita, mau menyembah Tuhan dengan hati yang mengucap syukur atas kebaikannya Tuhan. Kebaikan kecil yang mungkin terlihat biasa seperti nafas, bisa bangun pagi, tapi itu harus kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah baik, selalu baik. Terima kasih Tuhan Untuk kasih
sungguh-sungguh dengan hati kami sepenuhnya fokus padamu. Kami mau menaikkan puji-pujian, menyatakan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu di hidup kami. Kau yang berkati ibadah kami, berkati hati kami, pikiran kami, supaya bisa sungguh-sungguh menyatakan kebenaran-Mu hari ini lewat puji-pujian kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kalian hari ini sukacita nggak nih ya? Coba, Ci Angel, kamu hari ini sukacita nggak? Aku sukacita banget dong. Waduh, kenapa tuh sukacitanya? Iyalah kan bisa ketemu Ci Paula, ketemu Ci Jenny, bisa ketemu teman-teman juga yang ada di rumah. Kalau begitu, Ci Jenny sukacitanya kenapa hari ini? Aku sukacita karena bisa melayani hari ini. Wah, mantap. Teman-teman, di samping dari sukacita-sukacita itu, ada sukacita yang lebih dalam lagi. Apa tuh? Yaitu sukacita mengenal Yesus. Oh. Yesus yang telah mati dan berkorban bagi kita, menebus dosa kita, sehingga kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu sukacita yang sejati. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini dengan sukacita, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, parang-pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang-pampang sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini, oh sukacitaku. Mari nyanyikan dengan lebih bersemangat. Oh sukacitaku, parang-pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang-pampang sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Parang-pampang. Allah bisa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia. Tuhan Maha Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala Allahku Maha
sukacita yang udah kita dapat dari Tuhan, dari mengenal Tuhan, Tuhan juga yang udah mengizinkan dirinya untuk kita kenal, karena Tuhan sayang banget sama kita, ciptaannya yang berharga, yang baik. Maka itu Tuhan selalu memelihara kita, mau kita selalu pergi, tapi Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan selalu beserta kita. Maka itu, kita juga mau bersyukur akan hal itu. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau mengingatkan diri lagi, Tuhan selalu ada loh buat kita. Mau di rumah, di sekolah, Tuhan selalu memelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Lewat badai cobaan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Lewat badai cobaan, percayalah teman-teman, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan lagi, ku tahu Bapa selalu peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Tuhan Yesus baik banget. Dia baik. Dia selalu baik buat kita. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan yang hari ini akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus, mampukan kami setelah mendengar firman, mau melakukan firman di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang sama juga menolong hamba-Mu ketika berkata-kata, supaya sungguh firman yang dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tapi Allah yang ingin berkata-kata kepada jemaat Tuhan. Yesus berkatalah pada waktu ini, kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, semuanya sukacita, semuanya tetap sehat. Secara pribadi aku bersyukur banget sih ya, bisa ketemu kalian secara virtual seperti ini. Bersyukur juga gereja kita, sekolah minggu, gereja Kristus Ketapang, boleh menolong kita mencintai Tuhan lewat tayangan-tayangan ibadah yang diberikan setiap hari Minggu. Aku jadi sangat sukacita sekali hari ini. Ngomong-ngomong nih ya, kalian tahu gak sih perbedaan antara ceria atau senang dengan sukacita? Berarti ya, beda-beda tipis gitu ya. Mungkin ada yang menjawab, oh kalau yang ceria, senang, itu bahasa Indonesia yang baku Ci. Kalau sukacita mah ya bahasanya orang Kristen gitu ya. Saya rasa bukan begitu dong jawabannya dong. Teman-teman, keceriaan atau kegembiraan adalah suatu rasa senang yang timbul dari pengaruh luar. Misalnya, kalau kalian dapat hadiah,
ketika ulang tahun atau kalian habis mencapai sesuatu, kalian dapat hadiah, kado. Kalian seneng dong, kalian ceria dong. Kita tertawa ceria ketika menonton komedi di YouTube. Atau kita begitu ceria karena dapat giveaway yang kita sering posting-posting di IG story itu, mention temen gitu. Terus kita dapat giveaway, wah ceria sekali. Atau kita bisa gembira karena memenangkan sebuah perlombaan. Nah, tapi pertanyaannya, berapa lama keceriaan itu, kesenangan itu akan bertahan? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Rasanya sih sudah mulai memudar ya. Nunggu ada momen-momen yang ceria lagi supaya kita senang, supaya kita ceria. Nah, jadi intinya ceria itu terjadi karena apa yang terjadi di sekitar kita dan biasanya bersifat sementara. Nah, itu berbeda dengan sukacita, teman-teman. Sukacita adalah suatu sikap tenang, teguh, dan mantap yang dimiliki oleh seseorang tanpa dipengaruhi oleh situasi dari luar. Sukacita berasal dari hati, dari dalam hati seseorang. Walaupun situasinya lagi buruk sekalipun, orang-orang ini akan tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sukacita dari seseorang yang dalam hidupnya banyak sekali mengalami penderitaan. Siapa ya kira-kira? Yuk kita baca dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, dalam surat Filipi tertulis kata sukacita sebanyak 14 kali. Nah, menariknya penulis surat Filipi menurut ukuran dunia tidak sepantasnya untuk bersukacita. Kenapa ya? Karena Rasul Paulus, sang penulis surat, itu sedang dipenjara di kota Roma. Nah kan ya aneh, masa orang di penjara bisa bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kan gak masuk akal. Paulus bukan hanya di penjara, dia juga sedang difitnah orang tentang pelayanannya. Jemaat Filipi waktu itu juga lagi bertengkar. Keadaan yang berat seperti itu, Paulus malah menasehatkan untuk bersukacita. Bagaimana mungkin ya bisa bersukacita di keadaan yang menyedihkan begitu? Teman-teman, saya rasa ya Paulus itu juga gak suka sama apa yang dia alami. Dulu sebelum Paulus bertobat, yaitu Saulus, dia itu mengejar-ngejar murid Tuhan untuk dibunuh. Tapi sekarang, sejak dia percaya Yesus, dia yang dikejar-kejar sama orang. Dulu Paulus itu menganiaya, sekarang ia yang dianiaya. Dulu Paulus memfitnah orang Kristen, sekarang dia sendiri yang difitnah, bahkan oleh rekan-rekan seimannya. Di dalam situasi seperti ini, teman-teman, saya rasa kok Paulus pantas ya untuk mengeluh. Paulus pantas untuk marah. Paulus pantas untuk menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam kondisinya. Tetapi ternyata Paulus tidak melakukannya. Paulus malah mengatakan untuk bersukacita. Kenapa? Karena di ayat yang 7, teman-teman, Paulus mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran menguasainya. Dengan kata lain, ia ditopang oleh kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Paulus ditopang oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran. Paulus tidak bergantung pada apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi dia betul-betul bergantung kepada anugerah Tuhan untuk menopang hidupnya. Teman-teman, inilah dasar bagi kita untuk bersukacita. Bukan karena kita berpikiran positif,
Bukan karena keadaan kita baik, bukan. Bukan karena motivasi-motivasi, bukan. Tetapi kita bersuka cita karena apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Kita yang dulu adalah musuh Allah, ini dijadikan anak-anak Allah di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita yang dulu harus datang ke bait Allah untuk diberkati, sekarang dimanapun kita berada, bahkan di rumah, kita bisa menerima berkat, kekuatan dari Allah. Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan, serta memelihara kita. Karena itu, sukacita bagi kita yang hidup di dalam Kristus bukan tergantung kepada sekeliling kita, tetapi bergantung kepada damai sejahtera Allah, pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Itulah yang membuat sukacita kita tidak pernah habis, karena Allah juga tidak pernah berhenti memberkati kita, memelihara hidup kita. Teman-teman, tapi pertanyaannya ya, kenapa sukacita orang Kristen yang sungguh luar biasa itu, tapi ada orang-orang yang hidupnya kok mengaku Kristen, tak rajin beribadah, tapi penuh dengan kesedihan, kekecewaan, kepahitan. Apa yang menghalangi sukacita besar itu terjadi di dalam hidupnya? Paulus berkata di ayat yang ke-6a, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Inilah penghalang bagi kita untuk bersukacita, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Teman-teman, khawatir itu wajar. Kita sebagai manusia terbatas melihat masa depan, sehingga kita khawatir akan hidup kita. Kita khawatir akan hari esok, apalagi di masa yang sulit ini. Orang tua kita mungkin khawatir tentang pekerjaan mereka. Kita juga khawatir apakah kita masih bisa sekolah. Kita khawatir apakah masih tetap bisa sehat. Wajar teman-teman untuk khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu begitu mencekam bagi hidup kita, begitu menutupi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kekhawatiran itu begitu menguasai hidup kita sehingga kita tidak bisa tidur, tidak berani mengambil keputusan, tidak bisa memuji Tuhan, bahkan berpikir untuk bunuh diri saja, dan masalah selesai. Teman-teman, Paulus sadar pentingnya berserah kepada karya dan kuasa Allah di dalam doa-doanya. Sehingga Paulus melanjutkan ayat yang ke-6, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus belajar bahwa ketika ia berserah kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, maka kekhawatirannya itu akan diganti dengan damai sejahtera Allah. Inilah kunci sukacita Paulus, yaitu penyerahan diri yang terbatas ini kepada Allah yang tak terbatas dan maha kuasa. Teman-teman, Allah bukannya tidak mengalirkan sukacita dan damai sejahtera dari surga. Namun seringkali masalahnya ada pada diri kita. Diri kita yang terlalu khawatir atas segala sesuatu. Diri kita yang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan atas hidup kita. Mari kita berserah, bukan menyerah. Berserah berarti tahu bahwa Allah sedang memelihara kita di tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Berserah berarti percaya bahwa Allah memimpin kehidupan kita, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Berserah juga berarti mengizinkan Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Teman-teman, di samping saya ada daftar-daftar kekhawatiran. Coba kalian baca, kalian renungkan, pilihlah 3 sampai 5 atau seberapa banyak yang kalian ingin pilih kekhawatiran yang kalian sedang alami sekarang. Sudah? Kalau sudah, mari bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dan Dia akan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membawa kekhawatiran kami, kegelisahan hati kami, ketakutan kami, kecemasan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh terbatas, kami sungguh lemah,
Kami sungguh kecil di hadapan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita bisa sungguh-sungguh menanamkan firman itu dalam hati, kita lakukan, kita ingat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, dan juga kita mau meletakkan tangan kanan kita di dada kita seperti ini. Nah mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. teman-teman boleh duduk kembali. Teman-teman, kita mau memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara, mencukupi keluarga kita, dan hari ini kita mau memberikan kembali kepada Tuhan. Teman-teman boleh memberikan persembahan ke dalam rekening yang ada di bawah ini. Atau teman-teman yang nggak punya fasilitas transfer, teman-teman bisa menggunakan amplop. Jadi teman-teman bisa masukkan persembahan kalian di amplop, dikumpulkan. Lalu jika Tuhan menghendaki nanti kita bisa berkumpul kembali di gereja, teman-teman bisa membawanya dan memberikannya kepada Tuhan. Mari kita mau memuji nama Tuhan, kita dengan sukacita kita katakan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memberi kepada Tuhan. Itu pun karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk
kemampuan kami boleh memberi dan kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati orang tua kami, berkati keluarga kami di tengah masa-masa yang sulit ini, pekerjaan semakin sulit. Tapi kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan dari keluarga kami. Dan Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan pada keluarga-keluarga yang mungkin orang tuanya terkena PHK, atau ada keluarga yang penghasilan orang tuanya dipotong. Kami mohon Tuhan yang mencukupi kebutuhan mereka sehari demi sehari. Tuhan cukupi kebutuhan mereka untuk membayar sekolah, untuk membayar kebutuhannya. Kami mohon Tuhan yang mencukupi. Dan biarlah kami Tuhan yang masih diberikan kemampuan, masih diberikan kecukupan, boleh memiliki kerinduan, mencari teman-teman kami yang mungkin sedang kesulitan, dan kami boleh memberi sedikit yang bisa kami bantu. Tuhan Yesus, tolong untuk anak-anak-Mu, Tunas dan PBC di dalam sekolah mereka. Tuhan berkati mereka, kuota yang harus dipakai, guru yang mengajar. Kami sungguh mohon Tuhan yang berkati setiap belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Anak-anak boleh belajar dengan tanggung jawab, mengerjakan tugas dan ujian dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran di hadapan Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Kami bersyukur Tuhan kalau setiap minggu kami boleh difasilitasi dengan ibadah yang baik, kami boleh menikmati, dan kami mohon Tuhan berkati gereja kami untuk setiap rencananya, program-programnya, untuk pemilihan majelis juga sedang dilakukan. Kami mohon Tuhan berkati gereja kami. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bagi pemerintahan kami, Pak Jokowi sebagai Presiden, Pak Ma'ruf Amin, setiap jajaran, bahkan Pak Anies sebagai gubernur kami sungguh mohon Tuhan berikan hikmat, supaya setiap keputusan yang diambil boleh berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpin negeri kami. Kami juga meminta belas kasihan Tuhan bagi dunia ini yang sedang pandemi COVID-19. Kami sungguh mohon Tuhan berkati tim medis, ilmuwan yang sedang mencari vaksin. Kami sungguh berdoa, berharap kalau Tuhan menghendaki awal tahun kami boleh mendapatkan vaksin untuk boleh mengobati banyak orang. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kami tidak menaruh di tangan yang salah. Kami menaruh di tangan Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Dan kepada Allah itulah kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, Jangan lupa makan yang sehat, dan jangan lupa bersukacita. Bye-bye.